Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya dalam MK Matematika Optimasi. Ini pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang sketsa grafik. Lebih tepatnya kita akan menentukan koordinat titik pojok di DHP ya. Baik, untuk sketsa grafik sebenarnya itu ialah daerah himpunan penyelesaian ya, atau daerah visible kalau lebih tepatnya itu. Di daerah himpunan penyelesaian ini kita diharuskan untuk menentukan koordinat titik pojok di DHP. Ya. Sebelum kita menentukan solusi optimal ya. Jadi ini syarat untuk menentukan solusi optimal ya. Kita tentukan dulu koordinat titik pojok di DHP-nya. Nah, sedangkan solusi optimal itu terbagi 4. Yang pertama ada solusi optimal tunggal. Yang kedua ada solusi optimal banyak. Yang ketiga solusi optimal tak terbatas. Dan yang terakhir itu ialah program linear tak visible. Itu ya. Baik, kita langsung saja bagaimana cara atau langkah-langkah menentukan koordinat titik pojok di suatu daerah himpunan penyelesaian. Kalau kemarin kita belajar tentang menyelesaikan himpunan penyelesaian daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, misalkan di sini ada sistem persamaan, ada persamaan 1, 2, 3 ya dan 4 ya. Sini langkah pertama untuk menyelesaikan daerah himpunan penyelesaian tentunya teman-teman sudah memahami ya. Langkah pertama kita tidak lain dan tidak bukan adalah menggambarkan garis X dan garis Y-nya ya. Itu dulu yang pertama. Selanjutnya kita tentukan garis persamaan yang pertama ini. Dengan cara kita cari dulu titik X dan Y-nya. Kita tentukan titik Y-nya dulu ya, nilai Y-nya. Nah, kalau kita mau menentukan nilai Y, kita jadikan 0 si 5Y ini, sehingga akan dapatkan sisa 2Y sama dengan 10. Dan Y-nya 10 dibagi 2 ya. 2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 5. Ya. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 5. Sedangkan untuk mencari nilai X, kita jadikan si 2Y-nya. Jadikan 2Y-nya dengan jadikan 0 ya. Dijadikan 0 2Y-nya sehingga sisa 5X sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan 10/5. Y-nya sama dengan 2. Iya, gitu ya. Tarik dari garis dari 5 ke 2. Seperti ini kurang lebih. Lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya ke sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau di sini kita lihat koefisiensi X-nya positif dengan tanda kurang dari sama dengan, itu berarti ke kiri ya, ke sini. Nah, selesai untuk garis pertama. Garis kedua kita cari juga sama seperti garis yang pertama. Tentukan nilai Y-nya, kita tutup 4X atau jadikan 0 4X-nya sehingga sisa 3Y sama dengan 12. Lalu Y-nya akan sama dengan 12 dibagi 3. 3-nya pindah jadikan pembagi ya, sini. Y sama dengan 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 ya. Y-nya kita dapatkan 4. Untuk X-nya sendiri, si 3Y-nya jadikan 0, maka sisa 4X sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12 dibagi 4, yaitu sama dengan 3. Ya. Tarik garis dari 4 ke 3, lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya ke kiri apa ke kanan. Ini positif koefisiensi X-nya. Dan tandanya kurang dari sama dengan. Itu berarti ke kiri ya. Oke. X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti dia ke atas ya. Oke. Ke atas. Sedangkan X-nya kurang dari, lebih dari 0, maka dia ke kanan. Nah, setelah ini kita akan dapatkan daerah yang terarsir oleh semua persamaan sini ya.
oleh semua penyelesaian, daerah penyelesaian ya di sini. Terakhir semua kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu setelah itu baru kita bisa menentukan koordinat titik pojoknya ya. Yang pertama tentunya yang gampang di sini ya, titik pusatnya yaitu 0,0. Selanjutnya disusul dengan yang di atas yaitu 0,4. Yang ketiga di sini 2,0. Nah, yang jadi permasalahan itu di titik keempat ini ya, di mana ini titik perpotongan antara garis pertama dengan garis kedua. Maka eliminasikan dan substitusikan ya, eliminasikan persamaan 1 dan 2. Iya, seperti ini kita eliminasikan. Caranya samakan koefisien Y-nya atau si X-nya. Di sini saya akan samakan koefisien Y-nya sehingga persamaan 1 kita kalikan 3, persamaan 2 kita kalikan 2 ya. Persamaan 1 ketika dikalikan 3, 5X dikalikan 3 sama dengan 15, 2Y dikalikan 3 sama dengan 6Y, lalu 10 dikalikan 3 sama dengan 30 ya. Persamaan 2 kalikan nih 4X kita kalikan 2 sama dengan 8X, 3Y kita kalikan 2 sama dengan 6Y, 12 kalikan 2 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan supaya X dan si X Y-nya ini hilang ya. Sehingga 5X dikurangi 8X sama dengan 7X. Sedangkan 6Y dikurangi 6Y habis ya. Terus 30 dikurangi 24 itu sama dengan 6. Hasilnya 7X sama dengan 6 atau kurang dari sama dengan 6 ya. Maka X-nya sama dengan 6/7. Ya, kita dapatkan nilai X. Setelah kita dapatkan nilai X, maka nilai X ini kita substitusikan ke persamaan pertama atau kedua. Silahkan yang mana di sini saya akan pilih persamaan pertama. Ya. 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Lalu dimasukkan nilai X-nya 5 dikalikan 6/7 ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 10. Ya. 5 kali 6 sama dengan 30/7 ya. Sehingga ini jadi 30/7. Ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini ada pecahan supaya nggak ribet kita kalikan 7 saja ya. 30/7 dikalikan 7 sama dengan 30, ditambah dengan 2Y dikalikan 7 sama dengan 14Y, 10 dikalikan 7, 70. Sehingga nanti kita dapatkan 30 ditambah 14Y kurang dari sama dengan 70. 30-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, sehingga 14Y kurang dari sama dengan 70 kurangi 30. Yaitu 14Y sama dengan 40 ya. Ini. Kita cari nilai Y-nya, 14-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga Y kurang dari sama dengan 40/14. Sehingga Y-nya menjadi 20/7. Nah, kita dapatkan titik X dan Y-nya, maka koordinat untuk yang keempat ini adalah 6/7, 20/7. Ya, itu 4 koordinat titik pojok di himpunan penyelesaian ini ya, di daerah himpunan penyelesaian yang ini. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau misalkan 4 persamaannya ini mempunyai batasan? Kalau tadi dia Y-nya sama dengan 0 ya, batasan X dan Y-nya itu adalah 0. Nah, ini lebih kompleks lagi. Daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang pertama itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. 2X kurangi 2Y, 3X kurangi 2Y lebih dari 0 ya. X kurang dari 6, Y lebih dari 2 ya, lebih dari sama dengan 2. Tentukan koordinat titik pojok di HP. Seperti biasa, langkah pertama kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita tentukan untuk garis yang pertama, X ditambah Y sama dengan 10 boleh ya. X ditambah Y, ketika saya tutup X-nya jadikan 0, maka Y-nya sama dengan 10 ya. Nah, ini lalu sama ketika kita mencari X, maka Y-nya jadikan 0, X-nya sama dengan 10 juga. Oke, kita tarik garis ya. Tarik garis kurang lebih seperti ini.
Lalu tentukan daerah penyelesaiannya ke kiri apa ke kanan. Kita lihat koefisiensi X-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, sehingga dia ke kiri ya. Selesai untuk persamaan pertama. Ke persamaan kedua. 3X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 0 ya. Kalau 0 berarti kita boleh pindahkan si 2Y-nya sehingga kita dapatkan hubungan X dengan Y, yaitu 3X lebih dari sama dengan 2Y ya. Gitu. Sehingga hubungannya adalah X-nya nanti dibalik aja ya. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2 ya, begitu. Kalau bingung, kita ingat kemarin koefisien yang menempel di si X ini itu adalah biasanya ditulis di Y ya, gitu. Sehingga 3 kita tuliskan di sumbu Y sini ya. Gitu. Sedangkan 2 sendiri itu kita tulis di sumbu X ya, sini. Oke, sumbu X. Sehingga kita dapatkan garis atau koordinat di 2,3 ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan tarik garis dari titik pusat yaitu 0,0 ke koordinat tadi ya 2,3. Kita tarik garis kurang lebih seperti ini. Lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya ke kiri apa ke kanan. Di sini tandanya dia lebih dari, sehingga kalau lebih dari koefisiensi X-nya positif, dia ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan tentukan si X-nya. Si X-nya ini kurang dari 6. Ya. Kita garis dulu untuk si X-nya di 6. Ya. Berarti batasannya ini ya, kiri kanan di 6. Kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau kurang dari dia ke kiri ya, sini. Lalu Y-nya dia harus lebih dari 2. Nah, ini. Berarti batasannya di 2. Garis. Tarik ke atas. Kalau lebih dari 2 itu ke atas ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan daerah himpunan penyelesaian kurang lebih di sini. Nah, setelah mendapatkan daerah himpunan penyelesaian, kita akan tentukan koordinat-koordinat titik pojoknya. Yang pertama, mungkin di sini ya. Oke, di sini berapa? Kalau kita lihat di sini adalah perpotongan antara garis ini Y, garis X sama dengan Y sama dengan 2, sorry. Nih, X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan mana ya? Ini ya. 3X sama dengan 2Y ya. Maka kita akan substitusikan saja karena Y-nya udah tahu ini. Kita substitusikan saja di sini. Ketika Y-nya sama dengan 2, maka 3X akan sama dengan atau kurang lebih dari sama dengan 2 kali 2, 4 ya. Kita dapatkan 3X sama dengan, boleh sebenarnya ya untuk mempermudah, sama dengan 4. X sama dengan, ya tandanya tentu seperti ini, 4/3. Nah gitu. Kita dapatkan nilai X-nya adalah 4/3. Sedangkan Y-nya sendiri adalah 2 ya. Maka titiknya adalah 4/3,2. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, koordinatnya ada di sini. Ini sudah jelas, X-nya adalah 6, sedangkan Y-nya adalah 2 ya. Jadi koordinat adalah 6,2. Lalu di sini itu adalah perpotongan antara garis X sama dengan Y ya. X ditambah Y ya, X ditambah Y dengan X-nya sama dengan 6. Maka boleh kita eliminasikan seperti ini ya. Di sini sudah saya buatkan. X ditambah Y sama dengan 10, X-nya sedangkan X-nya adalah 6 ya. Nah, maka kita eliminasikan saja dengan dikurangi. X dengan X habis ya. X kurangi X, sisanya adalah Y. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4.
X-nya 6, Y-nya 4 ya. Berarti 6,4. Nah, oke. Dan yang terakhir ini perpotongan garis yang terakhir ini, titik koordinat yang terakhir adalah perpotongan antara garis yang merah ini. Garis yang merah ini adalah 3X min 2Y dengan garis yang kuning itu ialah X ditambah Y ya. Seperti ini. Oke. Kita eliminasikan sehingga nanti kita dapatkan X dan Y, nilai X dan Y. Ya, oke. Untuk meliminasikan kita samakan koefisiennya ya. Gitu. Ini X tambah Y sama dengan 10, 3X dikurangi Y sama dengan 0. Untuk menyamakan kita kalikan 2 di sini. Sehingga X ditambah Y sama dengan 10 menjadi 2X ditambah Y sama dengan 20 ya. X dikali 2 sama dengan 2X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. 10 dikali 2 sama dengan 20. Oke. Selanjutnya untuk yang persamaan kedua yang ini kita diamkan ya. Karena udah 2, 3X min 2Y sama dengan 0. Kita tambahkan supaya Y-nya menghilang. Habis ya. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 5X. 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Y-nya menghilang, sudah habis. 20 ditambah 0 sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 5. X-nya sama dengan 4 ya. X-nya kita dapatkan 4. Setelah kita dapatkan 4, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan satu saja kita masukkan, X-nya sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 6 ya. Itu. Ternyata di koordinat titik yang keempat ini adalah 4,6 ya. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, itu saja mungkin untuk materi kali ini. Selanjutnya untuk tugas pertemuan ketiga, silakan teman-teman buat atau tentukan koordinat titik pojok di DHP sistem ketidaksamaan berikut ini ya. Yang pertama ini, yang kedua selanjutnya ini ya. Oke, kalau yang pertama saya kira cukup mudah, yang kedua juga mudah sebenarnya ya. Tinggal kita perhatikan kaidah-kaidahnya saja ya. Itu. Oke, sekian saja untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya.